Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 30 Oktober 2024. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih kami sudah disertai dalam sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Secara khusus masih dalam bulan keluarga, kiranya firman-Mu dapat memberikan tuntunan dan bimbingan di dalam kami membangun keluarga kami, agar menjadi lebih baik dan menjadi keluarga yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, masih dalam bulan keluarga, untuk renungan pagi ini saya akan memakai tema dari tema besar bulan keluarga tahun 2024 ini, supaya kamu saling mengasihi, termasuk ayat yang dijadikan dasar, yaitu Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian sabda dari Tuhan Yesus Kristus. Ada cerita dalam masa Perang Vietnam, seorang pemuda Amerika pergi ke Vietnam dalam rangka tugas. 2 tahun kemudian, ia kembali ke Amerika. Karena rumahnya di pinggir kota, ia tidak bisa langsung pulang. Ia menginap di sebuah wisma. Dari wisma itu, ia menelpon rumahnya. Dan ibunya yang menerima. "Ma, aku pulang," katanya. "Puji Tuhan nak, 2 tahun kami menunggumu dengan doa dan harapan yang tidak pernah putus. Dan sekarang kamu pulang. Selamat datang kembali di rumah," saut ibunya dengan sangat gembira. "Ma, boleh tidak aku membawa teman untuk tinggal di rumah kita?" Anaknya bertanya. Lalu jawab sang ibu, "Oh, boleh nak, tentu. Biarlah temanmu itu tinggal bersama kita. Masih ada kamar kosong di sebelah kamarmu, bukan?" "Tapi Ma," pemuda itu berhenti sejenak, agak ragu-ragu. "Temanku itu kedua kakinya diamputasi karena menginjak ranjau di Vietnam. Tangan kanannya pun sudah tidak ada, terkena pecahan mortir. Tinggal tangan kirinya yang tersisa." Nada gembira si ibu tiba-tiba hilang, berganti suara kaget dan marah. Bernada tinggi, dia berkata, "Nah, apa kamu ini sudah gila, mau-maunya membawa orang seperti itu tinggal di rumah kita? Apa kamu tidak punya teman yang normal? Orang cacat begitu selamanya akan bikin kita susah. Kamu sama saja dengan membawa kutu ke kepalamu sendiri. Mama tidak setuju." Tiba-tiba telepon itu terputus tanpa say goodbye dari si pemuda. Besoknya si ibu dan suaminya pergi menjemput anaknya. Di depan wisma mereka melihat ada banyak orang dan polisi. Rupanya ada seorang anak muda yang bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya dari lantai atas wisma itu. Mereka mendekat. Orang yang bunuh diri itu seorang pemuda yang tidak memiliki kedua kaki, tangan kanannya juga sudah tidak ada, tinggal tangan kirinya yang tersisa.
Dan ternyata pemuda itu adalah anak mereka. Jadi rupanya ketika pemuda itu berbicara tentang temannya yang menyandang disabilitas, ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Bisa dibayangkan betapa sedih dan luka hatinya ketika mendengar ibunya mengatakan penolakan atas kehadirannya yang kini menjadi seorang penyandang disabilitas. Di saku baju pemuda tadi ditemukan secari surat dengan noda darah. Mama, Papa, 2 tahun yang lalu aku pergi ke Vietnam dengan membawa cinta Mama dan Papa. Ketika aku kembali, saya berharap cinta itu masih ada. Tapi rupanya cinta itu sudah tidak ada. Sudah hilang bersama hilangnya kedua kaki dan sebelah tangan aku ini. Lalu apa gunanya aku hidup? Demikian tertulis di situ. Saudara-saudara, mendengar kisah tadi, barangkali kita segera berpikir, mengapa pemuda itu tidak langsung saja mengatakan pada orang tuanya mengenai kondisinya yang sebenarnya, bukan mengatakan bahwa itu temannya. Kalau seandainya tahu bahwa yang mengalami itu adalah anak mereka, mungkin sikap orang tuanya tidak akan begitu. Namun bisa jadi juga begini, dengan tidak menyatakan bahwa itu adalah dirinya, si anak pemuda tersebut menjadi tahu begitulah sikap asli atau pandangan jujur orang tuanya terhadap penyandang disabilitas seperti dirinya. Maka setelah mendengarnya langsung sangat hancurlah hatinya. Benar bahwa ia adalah anak mereka, tetapi di rumah akan menjadi beban saja bagi orang tuanya yang pada dasarnya tidak setuju ada penyandang disabilitas di rumahnya. Ibarat kutu di kepala, bikin susah. Ia merasa tidak ada lagi cinta untuknya di rumah keluarganya. Tidak dikendaki, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan. Menurut Ibu Teresa, ini adalah penyakit yang menakutkan. Dan masih menurut Ibu Teresa, penyakit fisik dapat diobati dengan obat-obatan. Tetapi untuk keputusasaan dan hilangnya harapan, satu-satunya obat adalah kasih. Begitulah, tanpa kasih hidup tidak akan berarti, hambar dan kosong. Barangkali itulah yang dirasakan oleh pemuda tadi, dan mungkin dialami oleh lebih banyak orang. Dan keluarga semestinya adalah tempat di mana semua anggotanya dalam keadaan apapun disambut dan diterima dengan baik dalam ikatan kasih, bukannya ditolak, tidak dikendaki, tidak dikasihi. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya untuk murid-muridnya, untuk kita, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah panggilan kita. Hidup dalam kasih sebagai tindak lanjut dari pengalaman kita dikasih oleh Allah. Kasih Tuhan Yesus menjadi model dan sumber kita dalam mewujudkan kasih. Seperti kita ketahui, Tuhan Yesus setiap hari hidup bersama dengan murid-muridnya. Ia pasti tahu dan kenal betul sifat, watak, bahkan kelemahan mereka. Ada yang lambat paham, ada yang bertindak tanpa berpikir panjang, ada yang mengecewakan dirinya, dan sebagainya. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Bahkan kasihnya tidak terbatas. Ketika kasih itu harus membawanya ke salib, Tuhan Yesus pun bersedia pergi ke sana, menjalaninya. Dan kasih yang seperti itulah yang kemudian mendatangkan anugerah keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi manusia, termasuk murid-muridnya, termasuk juga kita. Meskipun sebenarnya manusia, kita, layak untuk tidak mendapatkan kasihnya. Ya, tetapi ia tetap mengasihi. Kasih yang demikian ini yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita, khususnya keluarga kita.
Barangkali ada di antara mereka yang rasanya di mata kita layak untuk tidak kita kasihi, karena mungkin sikap mereka yang mengecewakan, yang sudah menyakiti atau melukai karena kekurangan-kekurangan yang mereka miliki, atau karena kedisabilitasan yang mereka sandang, dan sebagainya. Jika modelnya adalah Tuhan Yesus, maka kita tetap harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Siapa tahu kasih yang kita tunjukkan justru bisa menjadi obat bagi mereka untuk membuat hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Namun, dari mana kita dapat memiliki kasih yang seperti itu? Selain berupaya mewujudkannya, mintalah kasih yang seperti itu kepada Sang Sumber Kasih, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali pada panggilan kami, baik sebagai pribadi maupun sebuah keluarga, untuk mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Kami sangat menyadari ini, panggilan yang tidak mudah, tetapi kami akan berupaya dan kami mohon kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih, agar memberikan kasih yang seperti itu, dan Roh Kudus, mari mampukan kami untuk dapat mewujudkan kasih tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat mewujudkan kasih yang sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita di dalam keluarga kita dan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.